Sungguh senang bisa berada di tempat ini, satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami. Karena persis hari ini adalah di mana Tuhan mempersatukan kami. This is our anniversary today. Dan kami diberkati di gereja ini. Dan kami melihat bagaimana teladan hidup dari Pastor Joe dan Hana. Dan ini menjadi satu dorongan bagi kami juga untuk bisa hidup benar. Is that Porsche deh? Hai, God bless you. Dan we are so thankful. Kami sungguh-sungguh berterima kasih ya. Bagaimana Tuhan membawa kami dalam perjalanan hidup ini. Sehingga kami bisa melihat juga bukan hanya kami yang diberkati, tetapi juga anak-anak kami boleh diberkati, keluarga kami boleh diberkati, extended family boleh diberkati oleh karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan I want to say thank you also. Orang yang nggak ada sini mungkin ada di belakang sana, yang di atas sana, Lani Sunario. Ini orang yang saya mau katakan pada saudara, ini penting saudara. Ini penterjemahan yang penting karena kalau terjemahnya salah, saudara semua menerimanya salah, amin. Dan saya berdoa untuk sungguh-sungguh Lani bisa menerjemahkannya dengan benar pada pagi hari ini. God bless you Lani. Baik, saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita satukan hati, kita berdoa sejenak. Kami mau berterima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebaikan, kasih setia Tuhan kepada kami. Kami tahu bahwa tidak kebetulan kami ada di tempat ini. Engkau mau berbicara kepada setiap kami, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk membawakan firman-Mu. Engkau yang mengurapi setiap daripada kami sehingga setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan tertanam di hati yang benar. Dan itu boleh bertumbuh menghasilkan 100 kali lipat ganda bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan semua jemaat berkata, amin. Yeremia 29 ayat 11. Kalau saudara mau memberikan judul pada firman Tuhan pada pagi hari ini, diberkati untuk memberkati. Tadi saya cukup kaget juga melihat masih ada juga fotonya Pak. Ya, dan ini berapa tahun yang lalu ini? Ya, 23, 24, 25 years ago maybe. Dan saya melihat yang main gitar itu, wah itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya ketemu tadi penuh dengan kemuliaan Tuhan sudah rambutnya. Ya, ini stylenya style Elvis. Sekarang juga masih seperti itu, hanya lebih mature aja ya, Pak Sun Yong. Amin. Baik, kita baca firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, ini satu janji Tuhan kepada kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan suatu rencana kecelakaan bagi kita. Tapi rencana Tuhan adalah rencana yang baik, amin. Rencana yang luar biasa, dikatakan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. I don't care dari mana latar belakang saudara. Tuhan tidak melihat kepada masa lalu saudara. Tuhan melihat keadaan saudara sekarang. Dan Tuhan akan membawa saudara ke masa depan yang lebih baik. Haleluya. Dan ini janji Tuhan. Mungkin manusia bisa mengingatkan kepada kita masa-masa lalu kita. Tetapi kepada Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan lebih tertarik kepada masa depan saudara. Oleh karena itu saudara, suatu saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. With an open heart. Terima setiap firman Tuhan. Karena firman yang Tuhan berikan adalah selalu firman yang baik. Amin. Katakan kepada tetangga saudara, Tuhan memberkatimu. Katakan, Tuhan memberkatimu. Amin. God bless you. Nah, sifat ilahi Tuhan itu selalu memberi. Nah, kalau sifat manusia yang alami, sifat manusia yang berdosa selalu mengatakan what can I get? Selalu mau mengambil. Tetapi sifat ilahi Tuhan selalu dia mau memberi. Amin. Saudara, ini Tuhan yang kita sembah ini cepat pelupa dia. Dia pelupa. Kalau saudara berdosa dan saudara bertobat, Tuhan pun lupakan dosa saudara. Tetapi sewaktu saudara melakukan hal yang baik,
melakukan hal yang benar, Tuhan ingat untuk selama-lamanya. Bahkan sewaktu saudara nanti sudah meninggal pun, Tuhan masih ingat kebaikan saudara. Itu Tuhan yang saudara sembah. Nah, ada di dalam firman Tuhan, Daud, saudara tahu bahwa Daud bukannya orang yang sempurna. Banyak berbuat kejahatan sebelumnya. Tetapi sewaktu dia bertobat, firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu dekat dengan hatinya Tuhan. Dan sewaktu Daud meninggal, tetap Tuhan memberkati anak-anaknya. Walaupun mungkin cucunya kemudian berbuat jahat, tetapi sewaktu Tuhan mengingat Daud, dia tidak jadi memusnahkan karena Daud. Demikian juga saudara, mungkin saudara kita hidup ini sementara ya, amin. Saudara tahu bahwa hidup ini sementara. Tapi sewaktu kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan selalu ingat kepada saudara. Dan pasti dia akan pelihara anak cucu saudara. Mungkin kemudian, mungkin anak atau cucu saudara berbuat jahat suatu saat. Tetapi oleh karena saudara, Tuhan ingat. Dan Tuhan tetap memberkati mereka. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah saudara. Bukankah Tuhan luar biasa? Kita menyanyikan lagu tadi. Sungguh sewaktu kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Benar Tuhan itu baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Nah, kalau kita melihat bagaimana baiknya Tuhan itu. Kadang-kadang kita take it for granted. Ya, bahwa ya saya hidup diberkati. Dan tanpa kita sadari kita hidup egois. Seperti halnya dunia ini mengajarkan pada kita. Kalau kita melihat bagaimana kondisi masyarakat pada saat ini. Manusia bisa memenuhi ambisinya tanpa mengindahkan proses pencapaiannya. Selalu what can I get? Tadi saya katakan sebagai manusia yang berdosa, apa yang saya bisa dapatkan? Dan mereka menghalalkan segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Fokusnya hanya kepentingan diri sendiri. Kalau tidak ada keuntungan pribadi, mereka tidak tertarik dan mereka tidak akan terlibat. Sering kita mendengarkan kata-kata seperti ini, I'm busy, don't disturb me. Saya sibuk, jangan ganggu saya. Atau apa untungnya kalau saya terlibat? I will help, but what is it for me? Saya akan bantu, tapi apa imbalannya? Dunia mengajarkan hal-hal yang demikian. Berapa banyak pun mereka berusaha untuk mengumpulkan bagi dirinya, tetap saja mereka tidak puas. They won't ask for more. Tetapi saudara, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita harus berubah, amin. Kita tidak ikuti apa yang dunia ini ajarkan. Tapi mari kita hidupi apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Siapa yang mau mempunyai sukacita di dalam Tuhan? If you want to have joy, kalau saudara mau mempunyai sukacita Allah, you must put Jesus first. Yesus yang pertama, others second, orang lain yang kedua, and yourself third. That's how you spell joy. Amin. Yesus yang pertama, kedua adalah orang lain, peduli kepada orang lain, dan yang ketiga baru dirimu sendiri. Saya percaya bahwa kalau kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita, joy is always with you. Sukacita itu selalu akan menyertai saudara. Ya, kita akan mengalami masalah dalam hidup ini. Ya, kita akan mengalami kesulitan. Kita mungkin ada saat-saatnya kita merasanya seperti mau berteriak. Tetapi kalau prinsip ini kita terapkan di dalam kehidupan kita bahwa Jesus first, dan second others, and the third in yourself. Maka selalu saudara akan mempunyai kekuatan untuk melewati masalah-masalah dalam hidup ini. Dan tetap di belakang masalah itu selalu ada kesempatan untuk diberkati. Amin. Jadi kalau orang percaya yang mengerti prinsip firman Tuhan ini, walaupun dia menghadapi masalah, dia tidak mengatakan aduh, masalah lagi. Aduh, ini lagi. Berulang-ulang ini lagi yang terjadi. No. Tetapi mereka akan melihat masalah ini. Yes, I know this is a problem. Tapi saya juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan inilah kesempatan untuk diberkati. Karena saya tahu selesai masalah ini saya akan naik kelas. Dan saya akan lebih diberkati daripada sebelumnya. Ada amin. Dan bahkan firman Tuhan
mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bermurah hati. You want to be blessed? Saudara harus memberi terlebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi, lebih bahagia untuk kita memberi daripada menerima. Amin. Apa artinya bermurah hati? Bermurah hati adalah peduli mengenai kebutuhan orang lain. Dan bukan hanya sampai di situ saja, lalu menindaklanjuti sehingga kebutuhannya itu terpenuhi. Saya ulangi ya, apa itu yang artinya bermurah hati? Bermurah hati adalah peduli mengenai kebutuhan orang lain. Tahu dulu, menyadari bahwa orang lain ini mempunyai kebutuhan, lalu menindaklanjuti sehingga kebutuhannya terpenuhi. That's what you mean by bermurah hati. Amsal 11 ayat 25 berkata seperti ini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, di dalam terjemahan lain, terjemahannya seperti ini. Orang yang bermurah hati akan menjadi puas. Jadi kalau saudara mau puas di dalam hidup ini, bermurah hatilah. Siapa yang menyegarkan orang lain, ia sendiri akan disegarkan. Siapa yang mau puas hidupnya di tempat ini? Amin. Kita mau puas. Kalau kita hidup puas ini bukan berapa juta dolar di tabungan saudara. Bukan itu saja. Banyak orang kaya hidupnya nggak puas. Tapi Tuhan mau saudara hidup puas. Baik secara materi saudara diberkati. Secara rohani pun saudara diberkati oleh Tuhan. Mau hidup yang seperti itu? Kelihatannya muda terus. Walaupun usianya sudah lanjut. Tetapi semangatnya luar biasa. Itu hidup yang puas. Amin. Dan saya percaya bahwa di tempat ini saudara mau hidup puas seperti ini. Saudara diberkati secara jasmani, saudara diberkati secara rohani. Ini orang yang hidupnya puas. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau semua dari kita mempunyai kehidupan yang seperti itu. Caranya adalah bermurah hati, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara, pada kenyataannya perlu usaha atau pengorbanan yang lebih besar untuk memberi daripada menerima. Kalau menerima mudah sekali kan? Kalau menerima kita tinggal buka tangan. Tetapi untuk memberi saudara harus ada satu tindakan yang ada pengorbanan. Ya, there's a sacrifice yang saudara harus lakukan untuk memberi. Mungkin saudara harus pergi kunjungi ke suatu tempat untuk memberkati orang tersebut. Amin. Ada satu usaha yang lebih besar, ada satu pengorbanan yang lebih besar untuk memberi daripada menerima. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa lebih diberkati, lebih bahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Perlu kuasa untuk melepaskan apa yang ada pada kita untuk memberkati orang lain. Hikmat manusia berkata seperti ini. Hemat pangkal kaya. Mungkin saudara pernah mendengar ya, hemat pangkal kaya. Nah, itu hikmat manusia. Saya belajar waktu bertumbuh dulu di sekolah karena hemat pangkal kaya. Ya, tapi saya mempelajari firman Tuhan, ternyata itu only half truth. Hanya kebenaran yang setengah, tidak sepenuhnya. Firman Tuhan mengatakan bersedia kehilangan, engkau akan mendapatkan. Nah, hemat itu akan membuat orang tersebut bertahan hidup lebih lama. Tetapi sewaktu saudara bermurah hati, membuat orang lain hidup lebih lama dan saudara hidup lebih puas. Yang mana saudara mau pilih? Hemat pangkal kaya atau saudara bermurah hati? Saya mau pilih bermurah hati, amin. Karena it's a double blessing. Orang lain diberkati dan saudara yang memberikan pun diberkati lebih lagi, amin. Bermurah hati adalah pintu menuju hidup yang berkelimpahan. Saya ulangi, kalau saudara bermurah hati, saudara akan hidup berkelimpahan. Dan oleh karena itu setiap kali ada kesempatan untuk saudara bermurah hati, lakukan. Amin. Nah, saya ingat Tuhan mengajarkan saya mengenai prinsip ini kira-kira 24 tahun yang lalu di tempat ini. Pada suatu itu saya masih sekolah, selesai
sudah siap-siap waktu untuk kembali ke Indonesia. Dan pada waktu itu kedatangan tamu penginjil yang bernama Joe Kayo. Namanya Joe, makanya saya ingat ini. Ya, nah, Joe Kayo ini dari penginjil dari Afrika. Datang ke jemaat ini dan beliau berkhotbah secara luar biasa. Dan pada akhir daripada KKR tersebut beliau menantang untuk mengambil satu persembahan khusus untuk tenda. Jadi di mana waktu itu memang di Afrika ada satu penginjil dengan tenda yang besar, raise fund untuk mendapatkan tenda tersebut. Dan pada hari pertama beliau men-challenge dan Roh Kudus berbicara kepada saya untuk memberikan $100. Nah, pada waktu itu $100 bagi saya itu besar karena itu uang saku saya untuk 1 bulan. Dan saya memberikan $100. Ini belum kerja, saudara, baru lulus sekolah, mengumpulkan tabungan untuk siap-siap belanja untuk pulang ke Indonesia. Nah, hari kedua beliau men-challenge kembali dan Roh Kudus berkata, apa yang kau berikan kemarin, engkau berikan double. Pada waktu itu terus terang saudara bahwa ini hati bergejolak. Karena belum pernah seumur hidup memberikan lebih dari $5. Jadi untuk $100 pun itu saya sudah luar biasa, imannya seperti luar biasa. Tetapi hari kedua Tuhan men-challenge saya lah. Dikatakan apa yang kau berikan kemarin, kau berikan lagi double. Berarti saya harus memberikan 200. Nah, pada waktu itu saya bisa mengatakan ini emosi. Ya, ini pasti perasaan saja. Tapi saya lebih tertarik untuk taat kepada Tuhan. I'm thankful for that. Saya taat kepada Tuhan dengan sedikit gemetar saya memberikan $200. Biasanya KKR offering itu cuma 1 kali. Nah, ini 3 harinya dia ambil persembahan. Dan hari yang ketiga beliau men-challenge kembali. Kemungkinan karena mungkin masih kurang dananya, jadi men-challenge kembali. Dan Tuhan berbicara kembali, apa yang kau berikan kemarin double. Berikan double apa yang kau berikan kemarin. Jadi saudara bisa membayangkan hari pertama $100, hari kedua $200, berarti hari yang ketiga saya harus memberikan $400. Double what you give yesterday. Dan singkat cerita bahwa ini walaupun memang seperti orang crazy, ya benar-benar kata apa yang saya tabung habis semuanya. Dan saya berikan semua ke hamba Tuhan ini, saya pulang tinggal cukup untuk tiket pulang dan ada $100 untuk uang saku. Jadi rencana mau belanja ini, beli baju ini dan segala macam pudar semuanya. But I'm thankful karena saya belajar bagaimana bermurah hati sewaktu masih muda. Sampai hari ini, sejak saya menginjakkan kaki saya kembali ke Indonesia, sampai hari ini saya terus diberkati oleh Tuhan. Amin, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tidak pernah sekalipun, sungguh tidak pernah sekalipun saya mengalami kekurangan. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan bawa saya terus naik, terus sampai hari ini. Kalau saya bisa memberikan kesaksian, kemarin saya memberikan kesaksian di Clay. Dan itu adalah kehidupan saya, apa yang saya alami saya bagikan pada mereka. Dan ini true story. Bahwa kalau saudara bermurah hati, Tuhan pastikan bahwa saudara dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah sedikit pun saudara akan khawatir dalam hidup ini. Ada saat-saatnya nggak ada duit di bank, ada saat-saatnya yang seperti itu. Tapi tidak pernah saya khawatir. Karena Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Amin. Dan selalu berjalan bersama Tuhan, moving from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Come on, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kalau ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara, ini juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, saudara, kita harus belajar untuk lebih banyak memberi daripada menerima. Berhenti untuk berharap apa yang orang lain bisa lakukan bagi saudara. Tapi mulai ambil ketetapan, mulai hari ini saudara ambil ketetapan, apa saya yang bisa lakukan bagi orang lain. Nah, kalau tujuan keselamatan adalah hanya untuk ke surga semata saudara, maka orang yang bertobat dan langsung mati itulah orang yang paling bahagia. Hari ini saudara bertobat, saudara naik ke surga, itu luar biasa, jamin 100% saudara masuk ke surga. Tapi kebanyakan kita masih hidup sampai hari ini.
Oleh sebab itu kita harus mengerti kenapa kita masih hidup pada saat ini. Tuhan masih memberikan nafas kepada kita. Karena Tuhan mau memakai setiap saudara menjadi berkat untuk namanya. Amin. Jangan kau mengatakan, saya sudah berusia lanjut. Atau jangan kau mengatakan, saya masih terlalu muda. No, setiap saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Katakan kepada tetangga saudara sekali lagi, engkau bisa menjadi berkat. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ada satu pertanyaan. Dikatakan bagaimana saya bisa menolong orang lain kalau saya sendiri masih perlu ditolong. Nah, cara berpikir yang seperti ini sebenarnya berpikir yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena fokusnya kepada dirinya. Kembali lagi, kalau saudara mau mempunyai sukacita, you have to serve Jesus, yang kedua orang lain, dan yang ketiga baru dirimu sendiri. Ya, kalau saudara mengatakan saya belum bisa apa-apa, saya masih perlu ditolong, karena saudara fokusnya kepada diri saudara sendiri. Padahal Tuhan melihat kepada saudara berbeda. Kalau saudara mengatakan saya ini seperti semut, enggak ada artinya. Bayangkan saudara, Tuhan menciptakan saudara dahsyat dan ajaib. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia luar biasa, saya emang gak ada apa-apanya. Tuhan tidak membandingkan diri saudara dengan orang lain. Amin. You are unique. Saudara ini unik. Setiap saudara pasti mempunyai sesuatu yang saudara bisa berikan. Amin. Kalau enggak, Tuhannya yang salah. Kalau enggak, Tuhan yang salah menciptakan kita. Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan menciptakan saudara seperti ini sekarang ini, berarti you are unique. Yang hanya saudara bisa berikan, bukan orang lain. Amin. Jangan membandingkan diri saudara dengan orang lain. You are unique and you are blessed by God. Dan saudara mempunyai kemampuan untuk memberkati orang lain. Kalau sikap hati selalu mau menolong orang lain, Tuhan akan pastikan saudara mempunyai kekuatan dan hikmat untuk melakukannya. Trust me, percaya saudara. Sewaktu saudara melangkah dengan iman dan mencari kesempatan di mana saudara bisa menolong orang lain, yang sebelumnya saudara tidak bisa lakukan, saudara bisa lakukan karena ada urapan Tuhan. Amin. Saya mau mendorong begini saudara. Mungkin saudara pada saat ini mempunyai begitu banyak kebutuhan. Mungkin ada di antara saudara pada saat ini sedang bergumul ingin mempunyai anak, mempunyai keturunan. Caranya bagaimana untuk supaya bisa mendapatkan keturunan? Selalu saya ajarkan kepada jemaat, kamu berdoa bagi mereka yang membutuhkan keturunan. Tapi bagaimana saya tidak punya pengalamannya, saya belum punya anak, bagaimana saya bisa mendoakan orang yang belum punya anak? Saya pun demikian. Saya katakan kamu berdoa bagi mereka dan Tuhan akan menjawab doamu. Dan ini kenyataan saudara. Bahkan dia mengatakan saya mau mempunyai anak kembar. Berdoa, dapat. Dia mendoakan orang-orang yang ingin punya keturunan dan Tuhan menjawab doanya dia. Amin. Mungkin ada dalam jemaat ini yang sedang mencari pekerjaan. Berdoa bagi yang sedang mencari pekerjaan. Dan Tuhan akan menjawab doa saudara dan saudara akan mendapat pekerjaan. Amin. Berkati orang lain dan Tuhan akan memberkati engkau. Yesaya 58 ayat 6. Ketika engkau memberi makan orang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, memberi semangat kepada orang yang tertindas, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Saya percaya akan doa pelepasan. Saya juga berdoa bagi mereka yang meminta doa pelepasan. Tetapi saya memegang firman Tuhan ini dan saya ajarkan kepada jemaat, sewaktu engkau memberi makan orang yang lapar, sewaktu engkau memberi pakaian bagi yang telanjang dan memberi semangat kepada orang yang tertindas, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Mungkin saudara mengatakan masalah saya begitu banyak, mulai melayani orang lain dan engkau akan melihat masalahmu itu ternyata kecil. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Saudara,
untuk melayani orang yang terluka itu capeknya bukan main. Betul, saya ingat sekali sewaktu saya masih sekolah di sini, saya sempat pernah tinggal satu malam di rumahnya Pastor Joe. Ya, pada waktu itu saya mau spend time, tapi apa yang terjadi pada tengah hari, pada malam hari, waktu itu salju, wah, luar biasa dinginnya. Dan saya tahu orang telepon dari Mississauga minta dilayani karena ada masalah dalam keluarganya. Dan saya lihat bagaimana Pastor Joe bangun dan mengajak saya membersihkan mobilnya yang perlu setengah jam untuk membersihkan. Saudara tahu semua di sini kan, snow begitu tebal dan sebagainya, memerlukan waktu dan tenaga. I know how difficult it is, ya, untuk melayani. You have to be thankful for your pastor. Amin. Dan saudara lihat, kalau saudara mau hidup diberkati, masalah ini banyak, saudara. Kalau saudara bisa lihat masalah demi masalah, kalau saudara hanya melihat masalah, tidak ada jalan keluar. Tetapi sewaktu engkau melihat masalah ini dan saudara mulai mengambil satu tindakan iman, melayani orang lain, memberkati orang lain, maka masalah saudara ini akan hilang dengan sendirinya. Trust me on that. Sewaktu engkau mempunyai sikap hati yang benar, saudara melayani orang, masalah yang saudara hadapi itu, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluarnya. Dan bahkan sewaktu kita terluka sekalipun, Tuhan pastikan bahwa luka kita itu akan sembuh total. Amin. Ketika mulai peduli kepada orang lain dan bertindak, maka saudara akan menemukan titik terang dalam masalah saudara dan Tuhan akan segera memulihkan keadaan saudara. Lebih banyak saudara memberi, lebih banyak saudara akan menerima kembali, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadamu. Wow, bayangkan saudara, sewaktu you give, God will give you even more and nobody else. Tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya daripadamu. That is truly joy. Itulah yang sukacita yang sesungguhnya. Amin. Dan bahkan Lukas 6 ayat 38 mengajarkan pada kita, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah ini kalau Tuhan mau memberkati kita ini seperti ini. Ya, kalau zaman dulu itu kalau kita pergi ke warung mau beli beras itu kan ada takaran berasnya. Nah biasanya yang menjual beras itu cepat-cepat dia tuangkan supaya kelihatannya timbunan berasnya itu tinggi. Ya, padahal kalau kita goyangkan itu berasnya akan masuk ke dalam lebih padat dan lebih berat kan, isinya lebih banyak. Nah demikian juga kalau Tuhan memberkati saudara. Itu seperti beras yang dimasukkan ke dalam takaran, digoncangkan supaya padat. Nah berkat yang Tuhan berikan itu tidak berkat yang encrat-encrit. Bukan gerimis-gerimis begitu kalau hujannya. Tapi ini benar-benar dipadatkan sehingga saudara benar-benar penuhnya ini bukan penuh dengan vakum. Bukan penuhnya itu dengan seperti spons. Tapi penuhnya ini benar-benar padat. Ya, dan bukan hanya padat saja tapi meluber keluar sehingga orang lain pun diberkati. Nah demikianlah kalau Tuhan memberkati kita, tidak pas-pasan. Amin. Kalau Tuhan memberkati saudara, pasti berkatnya itu berkelimpahan. Nah juga ada yang bertanya, kalau saya diberkati seperti dia, saya juga bisa memberi seperti dia. Kembali lagi berpikir yang salah seperti, saya pernah mendengar, kalau saya punya 2 rumah, kalau Tuhan memberkati saya dengan 2 rumah, 1 rumah saya berikan kepada gereja. Wah luar biasa. Kalau saya punya 2 mobil, 1 mobil saya akan berikan kepada hamba Tuhan. Luar biasa, motivasinya sih baik. Tapi lakukan dengan setia hal yang kecil dulu. Kalau tidak bisa memberikan $1, $5, boro-boro rumah, amin. Tidak mungkin itu terjadi. Mulai dengan apa yang ada pada saudara. Setia dalam hal yang kecil dan Tuhan akan mempercayakan kepada saudara hal-hal yang lebih besar. Nah, saya mau katakan pada saudara sekali lagi bahwa setiap orang di ruangan ini, coba lihat nih muka-muka yang manis semuanya nih. Ya. Setiap saudara pasti mempunyai sesuatu. Lihat ke kiri kanan saudara, engkau mempunyai sesuatu. Katakan, engkau pasti mempunyai sesuatu. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Yang pertama, waktu. Waktu. Jangan bilang tidak ada waktu. Tapi saudara harus cari waktu.
God is faithful. Tuhan memberikan kita 24 jam sehari. God is faithful. Dia tidak memberikan 25, 26. Karena Tuhan tahu takarannya 24 jam sehari. Nah kalau kita mengatakan tidak ada waktu, I have no times, itu artinya you have time to do something else. Kalau tidak ada waktu berarti saudara mempunyai waktu untuk melakukan hal yang lain. Tergantung prioritasnya saudara bagaimana. Saudara bisa sibuk ke mall, saudara bisa sibuk melakukan pekerjaan saudara dan tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak ada waktu untuk peduli kepada orang lain. Tuhan faithful, 24 jam sehari. Bagaimana kita harus memanage waktu kita dengan baik. Mungkin ya rata-rata mungkin di Kanada ini saudara mempunyai 16 jam sehari yang sudah padat semuanya, punya schedule sendiri dan saudara sudah memang luar biasa, mengatur dengan luar biasa 16 jam. Tapi masih ada 8 jam untuk saudara bisa memanage waktu itu. Saya mendorong saudara, be realistic dalam hal ini, gunakan waktu yang ada dengan efisien. Kalau yang sukanya tidur terus, do something. Ya, kalau memang hobinya tidur, ya, you have to change your lifestyle. Ya, makanya jangan terlalu banyak. Ya. Investasikan waktu saudara dalam kehidupan seseorang. If there is a way, if there is a will, there is a way. Setiap kali ada keinginan, ada dorongan, ada sesuatu yang saudara rindukan bisa lakukan, pasti saudara ada waktu untuk melakukannya, betul kan? Ya, this is human. Manusia seperti itu. Ya. Kalau ada sesuatu yang mendorong dia, memberikan semangat pada dia, dia pasti bisa lakukannya itu. Termasuk juga peduli kepada orang lain. Let's change our lifestyle, amin. Mari kita rubah gaya hidup kita untuk peduli kepada orang lain lebih lagi. Nah berbicara mengenai waktu ini, saya punya kesaksian. Sebelum saya datang sini beberapa kira-kira 2 bulan, saya sedang follow up dengan seseorang dan is a single parent, ya single parent dan dia ini jadi istrinya itu lari gitu ya, melukai dan memang tidak mudah bagi dia, tapi akhirnya dia bisa memulihkan keadaannya dia. It takes a few years to do that ya. Dan dia suka main golf. Jadi pada suatu saat main golf bersama dengan saya. Nah banyak orang yang mengatakan apain sih main golf. Udah main golf mungkin 5 jam, 6 jam, 7 jam habis begitu aja. Tapi saya bersyukur karena tujuan saya adalah untuk melayani dia. Dan walaupun di lapangan golf itu cukup lama tapi itu menjadi berkat bagi dia. Dan dia begitu encourage sekali dan saya ajak dia untuk mengikuti sel. Nah apa yang terjadi sesuatu, dia pertama kali datang ke sel group, ada juga orang yang baru pertama kali datang ke sel. Dia mempunyai masalah yang sulit untuk dia lewati, dia sulit untuk mengampuni karena partner bisnisnya makan dia, bawa lari uangnya. Dan bukan hanya itu aja, dia datangi temannya, datangi partnernya ini selalu berdalih. Dan dia melihat bagaimana rumahnya tambah hari tambah besar. Dan dia selalu mengatakan bahwa saya tidak punya uang untuk mengembalikan uangmu. Jadi dia begitu luka, begitu sakit hati. Tetapi dia sudah bertobat. Jadi biar gimana pun juga tetap dia menjaga hatinya. Tapi bagaimana ya, karena memang masalah itu selalu ada di dalam hatinya. Lihat orang itu jengkelnya bukan main. Melihat anaknya, oh jengkelnya bukan main. Dia rasanya gejolak terus dalam hatinya. Sampai si bapak ini yang tadi yang saya ketemu main di golf ini. Dia memberikan kesaksian. Dia hanya memberikan kesaksian bagaimana Tuhan merubahkan hidupnya. Yang tadinya dia sulit untuk mengampuni istrinya. Sampai sekarang dia bisa memeluk anak istrinya dari orang lain. Dalam mereka dia sudah married lagi. Dan dia bisa memeluk anaknya. Dan kesaksiannya itu memberikan satu breakthrough kepada teman yang baru datang ke dalam sel ini. Dan dia katakan, wow, ternyata kesaksianmu ini memberkati saya. Apa yang saya alami dengan partner bisnis saya is nothing dibandingkan dengan apa yang kau sudah lewati. Amin. Praise God. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih untuk waktu di lapangan golf ini. Orang-orang mengatakan ini, banyak yang mengatakan, why do you waste your time in golf course? Tetapi Tuhan berbicara di lapangan golf dan orang lain diberkati. Amin.
Dan sewaktu saudara menyediakan waktu untuk melakukan hal yang benar, Tuhan akan pastikan orang lain diberkati dan saudara juga akan diberkati. Yang kedua, apa yang ada padamu? Yang pertama waktu, yang kedua adalah keterampilan, talent. Setiap orang punya keterampilan yang berbeda-beda. Mungkin saudara mempunyai karunia yang alami dari Tuhan, kepribadian yang unik, atau IQ di atas rata-rata. Mungkin saudara mempunyai karunia rohani, atau keterampilan yang saudara terima melalui pendidikan atau pelatihan di tempat kerja. Nah, keterampilan yang berbeda-beda ini bisa membawa saudara ke suatu level kepuasan. Ya, bahkan keuntungan bagi saudara. Tetapi kalau ini diinvestasikan ke dalam kehidupan orang lain, maka dividennya itu lebih besar. Dividen yang saudara dapatkan, imbalannya itu lebih besar daripada, lebih memuaskan daripada apa yang saudara bisa bayangkan. Amsal 22 ayat 29 berkata seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya memberikan satu kesaksian lagi, anak kami. Nah, saya pakai semuanya kesaksian saya, saudara, karena ini copyright. Copyright belong to me ya, jadi nggak ada masalah dengan copyright. I just copyright away. Nah, Angel sama Adeline, anak kami yang pertama dan yang kedua, sedang kuliah di Singapura di Nanyang University. Mereka mengambil pendidikan, jurusan pendidikan. Ya, dengan suatu hari berharap dari menggantikan mamanya yang jadi kepala sekolah di Morning Star Academy, dan mereka itu sangat terampil di dalam musik. Jadi mereka melayani di dalam satu gereja yang berbahasa Inggris di sana. Selama 2 tahun mereka hanya duduk diam, hanya ikuti aturannya, mengikuti latihan, tapi mereka tidak pernah tampil di panggung. Tapi akhirnya mereka diberikan kesempatan dan menjadi berkat bagi tim musik di sana. Nah, bahkan tahun ajaran baru ini, yang kedua anak kami Adeline, diberikan tanggung jawab sebagai vocal director. Nah, untuk memimpin orang-orang yang lebih tua daripada dia. Dan berkatnya tidak sampai di situ saja. Tapi karena mereka punya talent, bisa memain musik dan bernyanyi, akhirnya salah satu temannya ini mengundang dia. Bisa enggak kamu bernyanyi sewaktu saya menikah bulan Agustus nanti ini? Nah, mungkin Angel Adeline itu pikir hanya undangan basa-basi aja, jadi mereka tidak hiraukan begitu. Ya oke, I'll try, I'll help you gitu. Tapi sewaktu mereka pulang untuk liburan ke Indonesia sebulan yang lalu, temannya ini datang lagi, dia katakan seriously, dia bilang, sungguh-sungguh nih, please tell me, bisa enggak kamu bernyanyi sewaktu saya menikah nanti bulan Agustus? Dan akhirnya mereka oke, I will help you, I will do that. Mereka sudah set tanggalnya. Dan ternyata anak ini adalah anak menteri, salah satu menteri di Singapura. Ini temannya, ini anak menteri pariwisata. Dan juga adalah saudara daripada Perdana Menteri Singapura. Jadi saudara bisa membayangkan nanti bulan Agustus mereka akan berdiri bernyanyi di depan pembesar-pembesar Singapura, bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya katakan saya jealous, papi jealous. Gak pernah berdiri di depan menteri, apalagi Perdana Menteri. Usia kamu masih 20-21 tahun tapi kamu sudah berdiri di depan pembesar-pembesar. Amin. Demikian juga saudara lihat ya. Kalau saudara hidup benar, mungkin saudara tidak bisa merasakan itu, tapi anak saudara akan mendapatkan itu. Amin. Berkat itu turun temurun. There is a generation blessing kalau kita hidup benar. Amin. Jadi apa yang ada padamu, talent, keterampilan, saudara bisa berikan kepada Tuhan dan Tuhan akan memakai saudara untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, yang pertama apa tadi? Waktu. Yang kedua, apa yang ada padamu? Keterampilan. Dan yang ketiga, sentuhan atau touch. Sentuhan. Nah, apa maksudnya ini sentuhan? Saudara, kalau kita peka, ya, kalau kita peka, pasti kita bisa menyalurkan berkat kepada orang lain. We just have to be sensitive. Ya, kita hanya kita perlu peka aja, dan banyak sekali yang diperlukan dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita.
Sentuhan ini tidak perlu harus bersensasi. Melalui hal-hal yang sederhana, saudara bisa menjadi jawaban bagi orang lain. Saya ambil contoh salah satu juga dalam kehidupan kami. Ya, dan saya berdoa untuk seorang tukang taman untuk merawat taman saya. 2 kali saya dibohongin. Ya, karena dia menjual tanaman, setelah tanaman itu rusak sebulan kemudian udah begitu saja dan habis uang saya. Dan saya berdoa, sungguh-sungguh dalam hal-hal kecil saya berdoa pada Tuhan, saya minta tukang taman yang tulus, yang bisa memberkati saya, bisa memelihara seperti tamannya sendiri. Nah, pada saat yang bersamaan kami mengenal seorang ibu pijit. Ya, kami suka di Indonesia suka pijit. Ya, jadi ibu ini selalu datang ke rumah kalau pijit itu dari pagi sampai sore dah semuanya keluarga saya diberkati pijit terus ya, 1 harian itu. Hari off-nya itu hari pijit lah gitu. Biasanya hari Senin. Nah, ibu ini ada orang yang sudah lahir baru dan dia suatu saat Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati ibu ini 3 kali lipat daripada yang biasanya saya berikan pada dia. Somehow Tuhan gerakan saya, Bu, saya mau memberkati ibu. Dan ternyata dia katakan apa? Pak, saya berterima kasih Tuhan mendengar doa saya. Sebelum saya pijit Bapak, saya dipanggil oleh seorang bos tempe. Nah, setelah pijit saya berharap bahwa dia memberikan saya uang. Tapi ini bos tempe, dia bilang tunda pembayarannya. Pijitnya sudah tapi bayarnya tunda, saudara bayangkan ini. Dan saya menerima ini dari Tuhan. Karena apa? Di rumah saya hanya tinggal 15.000. Saya enggak tahu saya harus makan apa besok. Ini 15.000 ini selesai. Malam hari ini makanan terakhir saya. Saya hanya berharap dari kemurahan orang. Tapi dia tidak pernah minta-minta dan dia datang pijit saya dan pada hari itu saya menjadi orang yang menolong dia. Saya berterima kasih karena Tuhan menjawab doa saya. Amin. Kalau saya tidak peka saudara, kalau saya seperti bosnya tadi itu, tukang tempe, saya undur pembayaran saya, kelaparan dia. Amin. Ini hal-hal yang sederhana tetapi saudara pasti bisa melakukannya. Amin. Firman Tuhan mengatakan Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saudara pasti mempunyai waktu. Yang tidak punya waktu saya karena tinggal 5 menit lagi. Oke. Yang kedua keterampilan. Yang ketiga sentuhan. Dan yang terakhir adalah harta atau treasure. Tidak semua orang dipanggil untuk menginjili. Tidak semua orang dipanggil sebagai penginjil. Tapi semua daripada saudara bisa mempunyai kehidupan yang menginjili. Amin. Nah, mungkin di antara saudara ada yang diutus menjadi penginjil. Tapi kebanyakan saudara adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengutus si penginjil tersebut. Dua-duanya sama di mata Tuhan. Upahnya itu sama. Bukannya si penginjil itu upahnya lebih besar. Tidak saudara. Tapi saudara dengan penginjil yang saudara utus itu upahnya sama-sama. Di hadapan Tuhan itu sama. Amin. Jadi mungkin saudara bilang saya tidak bisa melakukan banyak hal. Waktu saya terbatas. Tapi tetap saudara bisa menggunakan harta yang Tuhan berikan pada saudara. Untuk memberkati pekerjaan di rumah Tuhan. Ada amin. Amin. Saya percaya bahwa berkat ini akan mengalir di tempat ini. Bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini secara berlimpah-limpah. Bahwa gereja ini bukan hanya jago kandang. Tapi jemaat ini akan mengutus banyak penginjil-penginjil. Amin. Dan melalui jemaat ini saudara akan memberkati banyak sekali orang-orang yang tidak mampu. Bahkan orang-orang yang less fortunate than you are. Dan Tuhan akan memakai saudara untuk memberkati mereka. Sehingga sukacita Tuhan menjadi penuh di dalam saudara. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan terakhir, Galatia 6 ayat 9. Ini saya tinggalkan ini kepada saudara, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. So church, jemaat, mari. Selalu mari kita melihat ke depan. Apa yang ada di belakangmu itu sudah menjadi history, sudah menjadi sejarah. Jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Tapi mulai hari ini ambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang. Amin. Karena dengan demikian engkau akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Dan engkau akan hidup di dalam berkelimpahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saya undang jemaat berdiri. Haleluya. Sungguh kami mau berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Aku berdoa bahwa setiap firman yang ditabur hari ini Tuhan. Ini akan kembali
100 kali lipat ganda Tuhan untuk kemuliaan daripada nama-Mu. Berkati jemaat ini Tuhan. Apapun kondisi mereka pada saat ini Tuhan. Bahwa mereka menjadi kuat. Mereka akan berhasil, mereka akan melihat masa depan, mereka mempunyai excitement, semangat untuk hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang. Aku berkati jemaat ini, berkati Pastor Joe dan Hana Tuhan, berkati tim kepemimpinan di tempat ini, berkati jemaat ini Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan, aku percaya Tuhan suatu mereka beriman bahwa mereka akan menerima Tuhan. Bahkan menerima secara berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dan terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan semua jemaat berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. God is good.